Sepanjang sisa malam itu, Nimas tak mampu lagi memejamkan mata. Dengan duduk bersandar pada dinding, ia menyelonjorkan kaki untuk memangku Kina yang kembali tertidur. Ajeng masih saja tidur dengan posisi semula. Akhirnya, saat menjelang subuh, Nimas pun jatuh tertidur. Ia terbangun saat mendengar suara langkah terseret menuju ke dapur. Mbah Alit sudah bangun rupanya. Nimas bangkit dan membopong Kina menuju kamar Ajeng. Lalu membaringkan putrinya di ranjang di kamar itu. Lalu ia berjalan ke kamar mandi untuk berwudu. Ia melihat Mbah Alit sedang berusaha menghidupkan api pada tungku tanah liat. "Mbah," Nimas menyapanya singkat dalam perjalanan ke kamar mandi. Mbah Alit hanya mengangguk dan kembali sibuk dengan tungkunya. Selesai berwudu, Nimas segera menunaikan sholat subuh di kamar Ajeng. Selesai sholat, Nimas meraih ponselnya dan berjalan menuju ruang tamu. Dalam keremangan, ia menelepon sang suami. "Mungkin Ajeng hanya mengalami mimpi buruk, Jeng. Anak itu sedang mengalami trauma yang dahsyat. Cobaan yang sangat berat bagi anak seusianya saat harus menyaksikan kedua orang tuanya meregang nyawa di hadapannya." Suara Prasojo terdengar lembut membujuk sang istri saat Nimas selesai menceritakan kejadian semalam. Jemari Nimas gemetar memegang ponsel yang menempel di telinganya. Ia hanya ingin Prasojo mengetahui peristiwa yang terjadi tadi malam sebelum ia berangkat kerja. "Tapi aku takut, Mas," isak Nimas. Terdengar helaan napas Prasojo di ujung sana. "Apa yang kau takutkan, Jeng? Apa yang terjadi semalam hanyalah sesuatu yang tidak sengaja. Nyatanya, Ajeng kembali tidur, seolah tak terjadi apa-apa. Sudahlah, tenangkan hatimu. Besok atau lusa sepulang kerja, aku akan langsung ke sana." Nimas diam tak membantah. Pikirannya begitu kacau. Bagaimana tidak? Di depan matanya, semalam ia menyaksikan sang putri menggapai-gapai, mencoba bernapas. Apakah hal itu bukan suatu kesengajaan? Apa yang membuat Ajeng sampai hati menyakiti sepupunya sendiri? "Jeng, aku harus mandi sekarang dan segera berangkat kerja. Aku belum menyetrika seragam," ujar Prasojo. Seketika Nimas memejamkan mata, menyesali kebodohannya. Matahari mulai tinggi. Seharusnya Prasojo sudah selesai sarapan dan bersiap berangkat. Tapi Nimas teringat bahwa seragam kerja Prasojo masih bertumpuk di keranjang cucian dan belum disetrika. Sama sekali tak terpikirkan olehnya untuk menyetrika dulu seragam itu sebelum mereka menjemput Ajeng. Nimas tahu Prasojo benci sekali pekerjaan menyetrika. Ia merasa tak bisa menyetrika seragamnya dengan rapi. Kini
Bahkan lelaki itu belum sempat sarapan. Ia terbiasa dilayani oleh Nimas. Maaf mas, ujar Nimas. Prasojo mengucap salam dan menutup pembicaraan dengan tergesa-gesa. Nimas masih memegangi ponsel di dadanya dengan tatapan kosong selama beberapa detik sebelum kembali ke kamar. Di dalam kamar, dilihatnya Kina masih terlelap. Nimas pun memeriksa keadaan Ajeng. Bocah itu pun masih pulas, meski posisi tubuhnya kini berubah tengkurap. Perasaan iba mengusik nurani Nimas. Dengan hati-hati, ia mengecup pipi keponakannya itu, lalu menyelimutinya dari kaki, punggung, hingga batas lehernya. Ajeng tampak tak terusik. Hanya bulu mata bocah itu yang bergerak-gerak pelan dan tarikan napasnya yang lembut. Nimas menuju ke dapur. Dilihatnya Mbah Alit sedang duduk di atas sebuah dingklik atau bangku kecil yang terbuat dari kayu. Perempuan sepuh itu sedang memarut kelapa di depan tungku tanah dengan api yang menjilat-jilat. Sebuah tampah bambu berdiameter sedang menjadi alas bagi papan parutan dan kelapa tua yang sedang diparutnya. 2 buah panci aluminium besar tampak bertengger di atas tungku tanah liat. Nimas membuka satu persatu tutupnya untuk memeriksa isinya. Panci belakang berisi penuh air untuk minum. Sebentar lagi akan mendidih. Panci yang depan digunakan untuk menanak nasi. Mbah tahu peristiwa apa yang terjadi semalam? Tanya Nimas sembari menyuruhkan potongan ranting kering ke dalam tungku tanah. Segera saja terdengar suara berkeretak dari ranting yang terbakar. Mbah Alit menghentikan kegiatannya memarut. Ia menegakkan punggung dan menggelengkan kepala. Matanya menatap Nimas dengan pandangan ingin tahu. Ajeng membekap wajah Kina dengan bantal hingga Kina megap-megap kesulitan bernapas, Mbah. Ujar Nimas lirih. Mbah Alit tampak terkesiap. Ia mengerenyitkan kening. Tiba-tiba saja Nimas ingin menangis lagi. Air mata mulai mengenangi pelupuk matanya. Aku memang menarik bajunya dan menyentakannya ke belakang agar aku bisa menyingkirkan bantal itu. Aku tak bermaksud untuk menyakitinya, Mbah. Sesal Nimas. Mbah Alit mengelus-elus lengan Nimas dengan tangan kirinya yang bersih tanpa serpihan kelapa parut. Perempuan itu seolah memberikan kekuatan untuk Nimas. Nimas mengusap air matanya dengan kerah kaosnya yang longgar. Aku ndak marah padanya, Mbah. Justru aku kasihan. Mungkin ia mengalami trauma karena kematian Mbak Mayang dan Mas Sugeng hingga mengalami mimpi buruk. Mbah Alit mengangguk pelan, seolah memahami perasaan Nimas dan memaklumi tindakan yang dilakukannya semalam. Perempuan sepuh itu bangkit
dan menyodorkan segelas air putih untuk Nimas. Nimas mengucapkan terima kasih dan meneguknya pelan dengan pandangan mata menerawang. Ia lega karena sudah memberitahu Mbah Alit agar tak terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Selanjutnya, Nimas tak bicara lagi. Ia sibuk menyiapkan sarapan hingga terdengar rengekan Kina yang terbangun. "Mbak ini siapanya Ajeng?" tanya pemilik warung saat Nimas membawa Ajeng dan Kina untuk membeli sayur dan keperluan sehari-hari. Warung itu hanya beberapa ratus meter jauhnya dari rumah Mbah Alit. "Saya buliknya, Bu, adik dari Mbak Mayang." "Oh, kasihan sekali mereka ya, Mbak. Ibu turut berduka cita ya," ujar pemilik warung itu dengan tulus. "Nggih, Bu, suwun." "Lalu bagaimana setelah ini? Apa Mbak akan membawa Ajeng pindah?" "Entahlah, Bu, kami belum tahu. Masih beberapa hari lagi tahlilan." Pemilik warung itu menoleh kanan kiri. Hanya ada seorang pembeli lain sedang memilih-milih barang di rak pajangan, tak jauh dari mereka. Tiba-tiba, ia mencondongkan tubuhnya, mendekatkan bibirnya ke telinga Nimas. "Lebih baik bawa Ajeng pergi dari rumah itu, Mbak. Rumah itu angker. Banyak orang yang melihat penampakan macam-macam di sana. Ih, apalagi kan sekarang kedua orang tuanya sudah meninggal." Pemilik warung itu bergidik dan menampilkan ekspresi ngeri. "Penampakan seperti apa, Bu?" tanya Nimas dengan heran. "Bu, masih punya minyak kayu putih enggak?" ujar pembeli lainnya setengah berteriak. Pemilik warung pun menoleh. "Ada, Bu Agus." Lalu ia menghampiri pembeli itu. Sejujurnya, Nimas ingin bertanya lebih banyak perihal rumah itu kepada pemilik warung. Namun tampaknya perempuan itu sedang sibuk. Apalagi kemudian datang dua orang pembeli lain. Nimas pun memanggil Ajeng dan menggendong Kina, meninggalkan warung itu. Perasaan Nimas begitu gundah sepanjang perjalanan menuju kembali ke rumah Mbah Alit. Sejujurnya, sudah sejak pertama kalinya ia menginjakan kaki di rumah kayu itu, ia merasa tak nyaman. Lokasi rumah yang terletak agak jauh dari jalan desa serta rumah tetangga lainnya membuat rumah itu terpencil dan sepi. Apalagi pohon-pohon besar yang tumbuh di sekelilingnya membuat kesan suram dan angker dari rumah itu. Nimas tak habis pikir, mengapa Mayang kerasan sekali tinggal di rumah itu? Atau mungkinkah karena keterpaksaan saja?